أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih kita dalam bahasan tentang prinsip dasar Islam yang pertama. Sekarang kita akan lanjutkan poin berikutnya, yaitu kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Beliau Syekh Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala mengatakan, kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Beliau mengatakan, sesungguhnya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melaksanakan kewajiban terhadapnya. Setiap muslim wajib bersyukur atas nikmat Islam yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Jika seseorang yang tidak melaksanakan kewajibannya kepada orang lain yang telah memberikan sesuatu yang sangat berharga baginya, maka ia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Demikian juga jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia adalah manusia yang paling tidak tahu berterima kasih. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Kewajiban apakah yang harus kita laksanakan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita? Jawabannya, karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia-Nya kepada kita dengan petunjuk ke dalam Islam, maka bukti terima kasih kita yang paling baik adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla secara ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan segala bentuk kesyirikan, ittiba, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta taat kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan hal itu kita menjadi muslim yang benar. Oleh karena itu, agar menjadi seorang muslim yang benar, kita harus menuntut ilmu syar'i. Kita harus belajar agama Islam, karena Islam adalah ilmu dan amal saleh. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla dengan membawa keduanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk, yaitu Al-Quran, dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surat At-Taubah ayat 33. Allah Azza wa Jalla juga berfirman,
huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi. Yang dimaksud dengan al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, dan dinul haq, agama yang benar, adalah amal soleh. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya, serta memerintahkan semua yang bermanfaat bagi hati, ruh dan jasad. Beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Azza wa Jalla, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal saleh dan beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan syirik, amal dan akhlak buruk yang membahayakan hati dan badan, juga dunia dan akhirat. Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan menuntut ilmu syar'i. Menuntut ilmu merupakan jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, untuk memahami antara yang hak dan yang batil, antara yang ma'ruf dan yang mungkar, antara yang bermanfaat dan yang mudarat, membahayakan. Dan menuntut ilmu akan membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa memahami dan mengamalkannya. Pernyataannya itu harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Untuk itu, menuntut ilmu syar'i merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Ikuti terus dan ikuti terus. Kita akan terus melanjutkan materi demi materi dalam buku beliau ini, yaitu prinsip dasar Islam, agar kita mengetahui bagaimana sih sebenarnya prinsip dasar dalam Islam itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar lebih bermanfaat, maka sebarkanlah, ya. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.